Kehadiran warga negara asing sebagai investor perlu mendapatkan perlindungan dengan hak-hak keperdataan yang dijamin oleh undang-undang. Pembatasan waktu terhadap kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal, khususnya rumah susun, perlu dilakukan mengingat kehadiran warga negara asing hanya sampai batas waktu tertentu dalam melaksanakannya bisnisnya di Indonesia. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut apakah berbagai peraturan yang mengatur kepemilikan properti bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum dan berjalan dengan harmonis dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Urgensi kepemilikan properti berupa rumah sebagai hunian atau tempat tinggal, serta lahan bagi orang asing yang membuka usaha atau menanamkan modalnya tidak lain bertujuan untuk memperlancar apa yang menjadi kegiatan bisnis mereka. Dalam jangka waktu yang lama, biaya sewa yang relatif tinggi membuat mereka mempertimbangkan untuk dapat membeli dan memiliki tempat tinggal berupa rumah maupun rumah susun di Indonesia. Kondisi demikian, maka pemerintah perlu tanggap dengan apa yang menjadi kebutuhan para investor dalam rangka menjalankan bisnisnya di Indonesia. Di antaranya adalah ketersediaan tanah atau lahan sebagai tempat tinggal atau hunian maupun sebagai tempat untuk menjalankan usahanya. Namun demikian perlu pengaturan dan regulasi yang jelas dari pemerintah sebagai upaya untuk melindungi kepemilikan tanah milik warga negara asing dari eksploitasi dan penguasaan asing yang terselubung. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kepentingan investor banyak terakomodir dalam undang-undang ini. Namun dengan lahirnya undang-undang ini perlu juga dikaji bagaimana pemerintah secara harmonis juga memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan tanah. Diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja mengenai tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun yang merupakan mandat sebagai dari ketentuan Pasal 51 dan Pasal 183 huruf B dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki tujuan untuk mendongkrak investasi asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri Indonesia. Seiring meningkatnya kehadiran warga negara asing di Indonesia, baik sebagai investor maupun memiliki tujuan untuk melakukan bisnisnya, berakibat pada peningkatan permintaan akan tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing itu, sehingga kerangka hukum serta regulasi tentang memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan administrasi sangat diperlukan. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung kehadiran dari para warga negara asing itu haruslah tetap mempertahankan prinsip nasionalitas yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Melihat kebutuhan angka tempat tinggal di kota-kota besar berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah atau lahan untuk pembangunan perumahan, maka untuk menyiasati permasalahan tersebut, pemilihan model pembangunan perumahan secara vertikal menjadi alternatif tersendiri. Saat ini pembangunan rumah secara vertikal marak dilakukan di Indonesia, yaitu dalam bentuk apartemen atau rumah susun maupun kondominium. Di negara lain,
pembangunan perumahan secara vertikal juga sering menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan hunian atau tempat tinggal bagi warga kota, baik dalam bentuk flat, strata title, maupun apartemen. Ketentuan terbaru mengenai tempat tinggal atau hunian oleh warga negara asing terdapat dalam pasal 69 sampai dengan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya pasal 42, tidak dijelaskan dengan rinci siapa orang asing. Demikian pula pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah. Penjelasan pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 memberikan arah bahwa yang dimaksud orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, di dalam pasal 1 butir 2 PP nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia hanya mengadopsi penjelasan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996. Kemudian, jika diperhatikan penjelasan pasal 1 butir 2 PP nomor 41 tahun 1997, yaitu ditambah kata dan berkontribusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara a contrario yang disebut dengan warga negara asing adalah yang tidak termasuk dalam kategori warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, khususnya pada pasal 1 butir 6, bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, disebutkan hal-hal sebagai berikut. Pasal 1 butir 2 tentang penduduk, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 1 butir 4, orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan untuk pelaporan pendaftaran pindah, datang orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 33 PP tersebut, yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, untuk memahami siapa itu orang asing, maka perlu diketahui siapa yang termasuk dalam klasifikasi atau kategori sebagai warga negara Indonesia. Secara singkat, orang asing adalah orang yang tinggal dalam suatu negara dan bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, yaitu orang-orang bangsa Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, di dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tersebut ditegaskan mengenai siapa saja yang masuk dalam klasifikasi WNI, yaitu pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Sebagai contoh, WNI yang didasarkan pada berlakunya 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 tentang warga negara dan penduduk negara, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 yang merubah ketentuan pasal 18 dari undang-undang tersebut. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang, yaitu anak ayah dan ibu WNI, ayah WNI dan ibu WNA, ayah WNA dan ibu WNI, ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang ketiga, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Ditentukannya tenggang waktu 300 hari dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia. Yang keempat, anak yang lahir, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dibuktikan dengan penetapan pengadilan dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum kawin. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang lahir di wilayah Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kelima, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang keenam, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara setempat, anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ketujuh, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang ketujuh, yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Yang ke-10, anak yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, dalam hal ini pengadilan negeri, yang diakui sebagai anak sebagai warga negara Indonesia. Nah, mengenai pemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia diatur dalam ketentuan yang diuraikan sebagai berikut. Jadi ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang mengenai pemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang pertama tentunya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Mengenai pengaturan pemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.
yaitu adalah hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Yang ketiga, orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang keempat, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 21 tersebut. Yang kedua, diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Diatur adalah pertama, dalam hal jual beli, pernukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, dalam hal setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seseorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Yang ketiga diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Diatur bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah pertama, warga negara Indonesia. Kedua, warga orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dari ketentuan di atas dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria bahwasannya secara garis besar hanya warga negara Indonesia yang memiliki hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi dan hubungannya yang dimaksud adalah hak milik yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi antara sesama warga Indonesia ataupun perbedaan jenis kelamin. Sedangkan bagi warga Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan asing melalui perkawinan, tidak diperbolehkan lagi memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Selain itu, ditegaskan pula larangan dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa tanah yang berstatus hak milik tidak boleh dialihkan kepada orang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dianggap batal demi hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Namun berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria tidak menutup kemungkinan bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia. Kepemilikan yang diberikan oleh orang asing ini sebatas hak sewa dan hak pakai. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 92 tentang Perumahan dan Permukiman. Mengenai pengaturan pemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia,
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 92 diatur sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6. Di sana diatur bahwa satu, kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak tanah dengan suatu perjanjian tertulis. Dari ketentuan tersebut di atas dijelaskan dalam pasal 6 bahwa penguasaan tanah yang digunakan untuk bangunan dimungkinkan bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dengan perjanjian tertulis. Karena sifatnya berpangkal pada persetujuan dengan pemegang hak atas tanah, maka perjanjian ini dapat dilakukan di atas tanah yang dikuasai dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, mengenai pengaturan pemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Diuraikan sebagai berikut. Pasal 22. Yang pertama, kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf A dapat diberikan dan diperpanjang di awal sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal berupa A. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Yang kedua, hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. Yang ketiga, hak pakai dengan diberikan dengan jumlah 70 tahun. Dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Bertolak dari ketentuan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam rangka menunjang dikeluarkannya kebijakan tentang penanaman modal, maka pemerintah memberikan hak-hak atas tanah bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yaitu berupa HGU, HGB, dan hak pakai. Hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus. Pembaharuan dapat diberikan setelah pemenuhan persyaratan dan dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Selain hak atas tanah, pemerintah juga memberikan izin tinggal sementara sebagai salah satu bentuk fasilitas bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dalam rangka menanamkan modalnya, yaitu selama 2 tahun. Izin tinggal sementara tersebut dapat beralih menjadi izin tinggal tetap setelah orang asing tersebut tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Pemberian alih izin tinggal tersebut dilakukan oleh Dirjen Imigrasi atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Artinya bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dalam rangka penanaman modal tidak diberikan hak dengan status hak milik atas tanah, namun hanya sebatas HGU, HGB, dan hak pakai, serta izin tinggal saja. Yang keempat, mengenai pengaturan pemilikan tempat tinggal bagi orang asing, diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Diuraikan pertama pasal 1 bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai kafling sendiri
dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kapling. Yang berikutnya, satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Dalam pasal 2 dari PP tersebut diatur bahwa orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai. Yang kedua, orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pasal ayat 1. Orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam hal orang asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diwariskan. Yang keempat, dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan orang asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4, rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki orang asing sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 merupakan pertama rumah tunggal di atas tanah, a. hak pakai atau hak pakai atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Yang kedua, sarusun yang dibangun di atas bidang hak pakai. Dalam pasal 5, orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tunggal pemberian baru dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru. Bertolak dari ketentuan di atas terlihat dengan jelas mengenai penegasan batasan hak yang dimiliki oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yaitu untuk kepemilikan hunian dibatasi hanya satu buah rumah dan dibangun di atas hak pakai atau hak yang dikuasai berdasarkan perjanjian. Dan untuk kepemilikan satuan rumah susun, hanya yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga agar kesempatan kepemilikan tersebut tidak menyimpang dari tujuannya, yaitu memberikan dukungan berupa fasilitas tempat tinggal bagi penanaman modal asing. Kemudian diatur dalam keputusan Presiden nomor 34 tahun 92 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing. Keputusan ini menyebutkan bahwa HGU dalam rangka penanaman modal asing dipegang oleh peserta Indonesia atas nama Badan Hukum Peserta Indonesia dalam usaha patungan yang bersangkutan. Jika dalam usaha patungan terdapat lebih dari satu peserta Indonesia, maka HGU diberikan atas nama salah satu peserta dari Indonesia tersebut. Permohonan HGU tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dengan baik dan dapat diperbaharui. Dari keputusan Presiden tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memberikan HGU bagi penanam modal asing, khususnya bagi peserta atau atas nama badan hukum dalam jangka waktu 35 tahun dengan perjanjian 25 tahun, dengan perpanjangan 25 tahun, di mana HGU tersebut dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan oleh yang bersangkutan. Yang keenam diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing. PP nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan Indonesia tersebut ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2016.
yang memuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, oleh orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan investasi untuk pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Yang kedua, pemilikan rumah dengan sarana perolehan hak atas tanah untuk orang asing dapat dilakukan dengan membeli atau membangun rumah di atas tanah hak pakai, tanah negara, atau hak pakai di atas tanah hak milik, membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas hak pakai tanah negara, membeli atau membangun rumah di atas hak pakai atau hak sewa untuk membangun atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik tanah yang bersangkutan. Yang ketiga, rumah yang dapat dibangun atau dibeli dan satuan rumah susun yang dapat dibeli oleh orang asing adalah rumah atau satuan rumah susun yang tidak termasuk klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. Yang keempat, selama tidak dipergunakan oleh pemiliknya, rumah tersebut dapat disewakan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing pemilik rumah dengan perusahaan tersebut. Yang kelima, orang asing yang memiliki rumah di Indonesia tidak lagi memenuhi syarat berkedudukan di Indonesia jika yang bersangkutan tidak lagi memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia. Dari keputusan Menteri Agraria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya orang asing yang memberi manfaat bagi pembangunan nasional yang dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia. Rumah tempat tinggal yang dimaksud yaitu berupa rumah susun yang berdiri di atas hak pakai. Kepemilikan rumah ini dilakukan atas dasar perjanjian tertulis. Nah, di samping itu juga maka terlihat bahwa ada problematika kepemilikan hak atas tanah atau properti bagi warga negara asing. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 42 dan pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Instruksi ini dikeluarkan atas respon dari banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 dan pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu praktik pemindahan tanah hak milik kepada orang asing dengan cara penyeludupan hukum. Praktik ini sering terjadi salah satunya melalui lembaga perkawinan yang telah diatur dalam pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Harta perkawinan baik berupa harta bersama, harta bawaan, maupun harta perolehan membuka peluang besar bagi warga negara asing untuk mendapatkan dan mempunyai tanah hak milik di Indonesia dengan memakai WNI tersebut dalam proses jual beli tanah. WNI yang terikat namanya dalam perjanjian trustee dan menjadi dasar dibuatnya perjanjian nomini di atas namanya dalam pemilikan tanah tersebut yang sebenarnya adalah milik WNA tersebut. Selain itu, penyeludupan hukum lain yang sering terjadi dilakukannya diantaranya adalah melalui perjanjian pemilikan tanah dan surat kuasa, perjanjian opsi, sewa menyewa, kuasa menjual, hibah wasiat, dan surat pernyataan ahli waris. Praktik penyeludupan hukum banyak dilakukan melalui perkawinan dengan wanita yang merupakan WNI. Pada praktiknya, pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982 ternyata belum dapat mengarahkan orang asing untuk memiliki tanah dengan status hak pakai atau hak sewa bersama dan mencegah kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing karena kuasa mutlak yang dibuat oleh notaris terkait akta perjanjian pengikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB tidak termasuk yang dilarang penggunaannya. Dengan kondisi demikian, maka telah terjadi kesenjangan mengenai larangan kepemilikan oleh WNA.
di mana seyogyanya orang asing dilarang memiliki tanah dengan status hak milik. Namun secara perundang-undangan terbuka peluang bagi orang asing memiliki tanah dengan status hak milik. Nah, apabila kita kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja, maka undang-undang tersebut memberikan status hak milik kepada WNA atas satuan rumah susun yang mereka miliki. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 144 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 144 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan hak milik atas satuan rumah susun diberikan kepada 5 golongan, yaitu WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan, Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, serta perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang memiliki perwakilan di Indonesia. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 PP nomor 103 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa rumah tempat tinggal WNA yang berkedudukan di Indonesia hanya diberikan hak pakai atas satuan rumah susun atas WNA yang memiliki izin, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebutan hak milik dalam pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi rancu apabila disandingkan dengan dengan peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan nomor 29 tahun 2016, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dikatakan bahwa hak milik atas satuan rumah susun adalah kepemilikan oleh WNI atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara, serta HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang diterbitkan sebagai sarana untuk memudahkan investor asing dalam kaitannya pemilikan properti di Indonesia. Namun visi pemerintah ini masih berbenturan atau masih terjadi ketidakkonsistenan dengan tujuan awal bagi penyelenggaraan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Realitanya, penyelenggaraan rumah susun utamanya di kota-kota besar diutamakan pembangunannya untuk rumah susun yang bersifat komersial, yaitu rumah susun menengah dan mewah berupa apartemen dan kondominium. Pemerintah masih sangat sedikit dalam melakukan pembangunan rumah susun sederhana bagi kepentingan rakyat kecil. Dengan maraknya pembangunan rumah susun di kota besar yang ternyata didominasi dengan rumah susun mewah yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi ke atas dan para ekspatriat, fakta ini sebetulnya sudah menunjukkan bahwa izin serta administrasi pembangunan rumah susun bagi orang asing telah diberikan dengan mudah. Ironisnya, ada beberapa tanah ase pemerintah maupun pemerintah daerah yang diberikan kepada pihak swasta untuk dibangun rumah susun mewah dibandingkan dengan rumah susun sederhana yang dibangun dan diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Fakta lain ditemukan dalam pembangunan rumah susun sederhana seringkali dipersulit dalam hal izin dan administrasinya dengan dalih peruntukan maupun dari sisi analisis dan dampak lingkungannya tidak memenuhi kriteria. Bahkan fakta di lapangan sering ditemukan masyarakat yang tidak termasuk berekonomi lemah atau berpenghasilan rendah namun bisa memiliki rumah susun sederhana, bahkan dapat memiliki lebih dari satu rumah susun dan bahkan dapat memperjualbelikan rumah susun tersebut dengan mudah. Sementara golongan rakyat miskin dengan penghasilan rendah yang tidak memiliki akses politis dan ekonomi tidak mampu memiliki rumah susun sederhana. Nah, apabila terjadi benturan dan konflik-konflik terkait dengan kepemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka prosedur penyelesaian sengketa mengenai pemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkeduduk di Indonesia berdasarkan sistem hukum di Indonesia ada beberapa prosedur penyelesaian sengketa
mengenai hunian atau tempat atau rumah atau tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan Indonesia. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa ini dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian non-litigasi ini dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut dengan konsiliator, untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Hasil konsiliasi ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, dilakukan secara negosiasi. Penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dengan pertemuan secara langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Yang ketiga, diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi ini dilakukan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Yang kelima, melalui arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 1 huruf 1 menentukan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan penyelesaian kasus mengenai akta nomini, ada beberapa cara seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, penyelesaian terhadap kasus-kasus pertanahan banyak yang menggunakan cara mediasi. Mediasi ini menggunakan perantaran pihak ketiga yang disebut dengan mediator, yang dapat membantu menengahi perselisihan di antara para pihak yang bertikai dan membantu untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan menguntungkan bagi para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua tentunya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang pelaksananya berupa gugatan yang dibawa ke pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan karena jalur non-litigasi tersebut sebagaimana dipaparkan di atas tidak berhasil memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk memahami penyelesaian sengketa mengenai pemilikan rumah tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, terlebih dulu akan dipaparkan mengenai kasus penyeludupan hukum yang dilakukan oleh warga negara Inggris dengan menggunakan instrumen perjanjian yang dibuat oleh seorang notaris di Denpasar sebagai berikut. Jadi kami berikan salah satu contoh terjadinya sengketa pemilikan rumah oleh orang asing yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, kasus penyeludupan hukum tersebut dimulai dengan dibelinya sebidang lahan dengan luas 1.500 meter persegi oleh seorang warga negara Inggris bernama Susan. Oleh karena sistem hukum tanah di Indonesia melarang warga negara asing mempunyai hak milik atas tanah, maka tanah seluas 1.500 meter tersebut
diatasnamakan seorang warga negara Indonesia bernama I. Nyoman yang berusia 50 tahun. Sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut memakai kedok terselubung yang dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya pasal 26 ayat 2. Ditegaskan bahwa warga negara asing dan badan hukum asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Di atas tanah 1.500 meter tersebut kemudian dibangun sebuah villa oleh Susan yang terletak di Kerobokan Kelot, Kute Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nilai total tanah dan bangunan villa tersebut adalah 2 miliar rupiah. Untuk mengamankan penguasaan tanah atas hak milik dan villa yang berdiri di atasnya, yang telah diatasnamakan I. Nyoman, maka Susan dan I. Nyoman menandatangani pernyataan di hadapan seorang notaris di Kota Denpasar dengan akta notaris nomor 5 nomor 5 tanggal 3 November 98. Dalam akta pernyataan tersebut tercantum bahwa seluruh uang pembelian atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 3590 Kerobokan berasal dari Susan dan mengakui sepenuhnya kepemilikan tanah tersebut berada di tangan Susan. Untuk memperkuat penguasaan Susan yang merupakan warga negara Inggris atas tanah dengan hak milik atas nama I. Nyoman, kemudian I. Nyoman membuat kuasa untuk menjual dengan akta notaris nomor 6 tanggal 3 November 1998. Akta kuasa menjual yang diberikan I. Nyoman kepada Susan yang dalam akta tersebut disebut dengan penerima kuasa khusus. Dilihat dari isi akta tersebut, akta kuasa menjual ini bersifat mutlak. Setelah membeli tanah tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik nomor 3590 Kerobokan tersebut untuk kepentingan jalan umum, hingga muncullah sertifikat hak milik nomor 8939 Kerobokan Kelot seluas 1.450 meter persegi. Dibangunlah sebuah villa yang diberi nama Subaliku Villa. Kemudian pada tanggal 21 Oktober tahun 2005, Susan dan I. Nyoman menandatangani perjanjian yang berisi penegasan tentang uang untuk membeli dan membangun villa tersebut berasal dari Susan. Selain itu, di dalam perjanjian tanggal 21 Oktober 25 ini juga mengatur tentang, pertama, kesediaan I. Nyoman untuk membantu Susan apabila villa tersebut akan dijual kepada pihak lain. Tidak terbatas pada pendandatanganan akta-akta atau surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian villa tersebut. Yang kedua, hak masing-masing pihak, yaitu Susan dan I. Nyoman untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pembagian keuntungan, yaitu Susan sebesar 90% dan I. Nyoman sebesar 10%. Dalam berjalannya waktu, ternyata I. Nyoman tidak mentaati isi perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga Susan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan duduk perkara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat satu telah sepakat atau konsekuensi dari penggunaan nama tergugat dalam sertifikat hak milik tersebut untuk menuangkannya ke dalam akta perjanjian tertanggal 21 Oktober tahun 2005 di kantor notaris, akan tetapi tergugat mengingkari perjanjian tersebut. Yang kedua, bahwa di dalam akta jual beli nomor 304 tahun 2012 tanggal 6 Agustus tahun 2012 antara tergugat 1 dengan tergugat 2 yang dibuat di hadapan tergugat 3, kemudian diketahui bahwa tergugat 1 telah menjual objek sengketa kepada tergugat 2 tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat, mengingat objek sengketa dijual oleh tergugat 1 senilai 6.500.000.000 rupiah, yang mana sangat jauh di bawah harga pasar untuk kategori tanah dan bangunan yang terletak di daerah letak objek sengketa, bukan harga tertinggi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian tanggal 21 Oktober tahun 2005. Terhadap tersengketa tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dan dalam putusannya nomor 82
garis miring PDT titik G garis miring 2013 garis miring PN titik Denpasar tertanggal 6 Maret 2014 menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Akta Jual Beli nomor 52 tertanggal 12 Januari 2012. Kuasa nomor 53 tanggal 12 Januari 2012 dan Akta Jual Beli nomor 304 tahun 2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Dan aset berupa villa tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang digunakan untuk membayar investasi yang telah ditanam penggugat sebesar 12 miliar rupiah. Kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini merupakan keputusan hakim yang rasional, berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum di masyarakat. Dikatakan demikian oleh karena dalam putusan tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria, bermaksud mengalihkan hak milik atas tanah warga negara asing dengan warga negara Indonesia dinyatakan batal demi hukum. Dari putusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pemilikan tempat tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi ini digunakan karena masalah yang timbul dari perjanjian nomini tersebut menimbulkan hukum lain, yaitu terjadinya pengalihan hak milik atas tanah dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing adalah batal demi hukum. Perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang terkandung dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kasus di atas, tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian juga diatur dalam 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan. Namun kesepakatan tidak sah jika kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan, dan menyalahgunakan keadaan. Berdasarkan kasus tersebut di atas, I. Nyoman dan Susan telah sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Artinya, pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata. Orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampunan, meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun. I. Nyoman dan Susan dianggap cakap hukum karena usianya lebih dari 21 tahun, sehingga dapat menandatangani akta perjanjian tersebut. Yang ketiga, perjanjian harus memuat suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yaitu bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah berupa objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Tidak boleh mengambang ataupun samar-samar. Objek yang diperjanjikan antara I. Nyoman dan Susan sangatlah jelas, yaitu berupa sebidang tanah yang atasnya berserta apapun yang berdiri di atasnya, terutama sebuah bangunan villa. Yang keempat, suatu perjanjian dianggap sah apabila memuat sesuatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal dibolehkan berarti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan, serta tidak boleh ada tipu muslihat. Terkait dengan hal ini, maka
Perjanjian antara Inyoman dan Susan tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal, karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari WNI kepada WNA yang dilarang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan kasus tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan syarat keempat yang merupakan syarat objek yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak tidak dapat menuntut satu sama lain karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Nah, oleh karena itu perlu adanya harmonisasi prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan serta visi pemerintah. Menilik sejarah bahwa sebetulnya Undang-Undang Pokok Agraria disusun dan dilahirkan dalam kondisi di mana Indonesia menentang segala sesuatu yang berbau asing karena dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara. Sedangkan Undang-Undang mengenai penanaman modal asing nomor 1 tahun 67 diterbitkan ketika Indonesia mengalami inflasi dan membutuhkan kebijaksanaan untuk mengundang penanam modal asing sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan di Indonesia. Melihat latar belakang kondisi dan situasi yang berbeda tersebut, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang dianggap tidak mendukung, tidak sesuai, dan menghambat dengan kebijakan hadirnya investor atau modal asing. Sehingga muncul suatu pendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria haruslah diganti. Sedangkan pendapat yang mempertahankan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai prinsip nasional, semangat dan prinsip nasionalitas Undang-Undang Pokok Agraria haruslah menjadi jiwa dan semangat yang harus tetap terjaga walaupun hukum mengenai pertanahan terus berkembang. Dengan adanya pendapat yang berbeda tersebut, maka diambil suatu kebijakan dengan menelusuri apa saja yang menjadi kendala bagi investor khususnya di bidang pemberian hak-hak atas tanah, yang kemudian dibuat kebijakan dengan diterbitkan berbagai peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemberian hak-hak atas tanah kepada investor. Indonesia memiliki kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan kebendaan. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa seluruh tanah di wilayah negara Republik Indonesia adalah kepunyaan bangsa Indonesia yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Merujuk kepada amanat Undang-Undang Dasar tersebut, maka setiap WNI diperbolehkan menguasai dan menggunakan tanah kepunyaan bersama tersebut dengan hak apapun yang disediakan oleh hukum tanah, kecuali yang secara tegas tidak dimungkinkan oleh peraturan yang bersangkutan. Pemahaman hak penguasaan tanah oleh negara atas sumber daya alam berupa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan negara dipandang sebagai organisasi yang berkarakter lembaga masyarakat umum memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya secara intensif, namun tidak sebagai pemilik karena pemiliknya adalah bangsa Indonesia. Prinsip kebangsaan atau prinsip nasionalitas Indonesia tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dengan prinsip dasar nasionalitas itulah, maka lahirlah berupa ketentuan pasal 21, 26, dan 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada prinsipnya, tujuan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah semata-mata untuk melindungi bumi, air, dan ruang angkasa serta segala kekayaan alam yang ada di Indonesia
dari berbagai eksploitasi dan penguasaan asing. Oleh karenanya, hak-hak atas tanah WNI terlindungi dari berbagai macam eksploitasi asing, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia dapat tercapai. Azas nasionalitas Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria memberikan perbedaan perlakuan mendasar antara WNI dengan WNA. Salah satunya adalah perlakuan mengenai kepemilikan WNA atas tanah hanya dibatasi pada hak pakai dan hak sewa, sebagaimana tertuang dalam pasal 42 dan 45 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 39 PP nomor 40 tahun 96 serta PP nomor 41 tahun 1996. Harmonisasi antara prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan serta visi pemerintah sebagai sebuah proses dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan akan mengatasi berbagai hal saling bertentangan yang terdapat dalam norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang harmonis, selaras, seimbang, terintegrasi, serta konsisten, serta taat azas. Nah, dari uraian di atas, apa yang dapat kita simpulkan? Bertolak dari pembahasan di atas, maka ada setidaknya dua kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, dari berbagai peraturan yang ada, pengaturan mengenai pemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia oleh pemerintah hanya diberikan status hak pakai dan bukan hak milik. Meskipun begitu, pemerintah tetap memberikan berbagai fasilitas kemudahan bagi orang asing dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang salah satu pelaksanaannya diatur berdasarkan PP nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, prosedur penyelesaian sengketa mengenai pemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang pelaksananya berupa gugatan yang dibawa ke pengadilan. Namun, berdasarkan kasus yang telah disebutkan di atas, penyeludupan hukum yang timbul dari perjanjian nomini telah menimbulkan hukum lain, sehingga perjanjian itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disebut batal demi hukum. Demikianlah video kami sekilas mengenai pembahasan aturan orang asing yang memiliki kepemilikan rumah. Ya. Jadi pengaturan mengenai pemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, bagi warga negara Indonesia yang mungkin pada saat ini sedang melakukan transaksi dengan warga negara asing, ya, dengan melihat berbagai peraturan-peraturan yang ada, Anda boleh mengkaji lagi, memahami kembali aturan-aturan tersebut. Dan bagi Anda warga negara asing yang menonton video ini, setidak-tidaknya Anda mempunyai pemahaman bagaimana aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sehingga Anda dapat melihat dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah melalui aturan undang-undang tersebut, dapat Anda manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kepentingan-kepentingan bisnis Anda di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh karena kesulitan dalam mencari atau dalam memenuhi kebutuhan Anda akan tempat tinggal. Terima kasih.